Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Hyundai Venue ini adalah produk terbaru dari Hyundai, crossover, hatchback crossover terbaru yang akan masuk di pasar yang sangat ketat. Di situ ada Toyota Race, ada Honda WRV, ada Chery Tiggo Cross yang baru, ada Hyundai Sonnet di sana. Tapi mobil ini punya sejumlah kelebihan yang mungkin bisa mengkompensasi harganya cukup mahal, karena Hyundai Venue ini dalam keadaan on the road dijual seharga 340 juta rupiah. Artinya ini harga yang sangat tinggi untuk di kelasnya, karena kebanyakan pemain di kelasnya itu bermain di harga 250 sampai 300 juta rupiah, tapi ini 340 juta rupiah. Sekarang kita akan lihat apa saja yang ditawarkan oleh Hyundai Venue. Sebenarnya Venue ini bukan barang baru. Mobil ini sudah ada di dunia sejak tahun 2019. Waktu itu juga untuk fokus ke pasar India. Jadi ada dua versi yang dikeluarkan untuk pasar India dan untuk pasar global. Kemudian di tahun 2022 Venue itu sudah melakukan facelift seperti ini. Sebenarnya direncanakan akhir 2025 itu akan berganti model, tapi itu masih di luar ya, di Korea atau di India. Dan sekarang kita sudah mendapatkan mobil ini. Seperti tadi saya bilang, harganya lumayan tinggi. Tapi satu keunggulan dari Hyundai Venue ada di bagian penggeraknya. Mesinnya ini kecil, hanya 1000 cc. Tapi mesin ini memiliki turbo dan tenaganya 120 PS dengan torsi 172 Nm. Bandingkan dengan Toyota Race misalnya yang bermesin 1000 cc turbo juga, tapi menghasilkan tidak sampai 100 HP. Ini 120 PS dan tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan, bukan lewat transmisi CVT atau transmisi konvensional seperti biasa, tapi mobil ini menggunakan transmisi 7 speed dual clutch 7 speed DCT. Jadi ini mesin yang salah satu yang paling bertenaga di kelasnya, ini setara dengan Honda WRV. Tapi kalau WRV menggunakan transmisi CVT, mobil ini menggunakan transmisi 7 speed dual clutch. Kemudian kita lihat bentuknya. Ini bentuknya menarik ya. Jadi lampu ini mengikuti kontur dari bodi. Kemudian di sini DRL-nya ini lucu sekali seperti mata gitu ya, di kanan dan di kiri. Dan ini lampunya, ini ada kesan seperti SUV yang gagah. Jadi lampunya split ya antara atas dan bawah, ini menimbulkan kesan yang modern. Juga grillnya ini kelihatan mahal gitu dengan aksen-aksen chrome berwarna gelap. Saya nggak begitu yakin mengenai chrome-nya di sini ya. Sebenarnya chrome itu biasanya untuk mobil yang mewah, tapi mereka menggunakan chrome mungkin untuk menambah kesan elegan, tapi jadi juga banyak sidik jari di sini. Dan di sini sudah smart keyless key. Ground clearance-nya tinggi. Jadi ini ground clearance layak sebagai sebuah SUV sehingga nggak takut mau ke segala medan. Kemudian ini bannya menggunakan ukuran 16 inci dengan ukuran 215/60. Di sini juga sudah ada roof rail yang kokoh dan ini bisa untuk mengikat roof bar dan untuk mengangkut roof box. Bagian belakangnya keren. Keren sekali bagian belakangnya. Ada lampu yang memanjang, simple, terlihat mahal, terlihat modern, dan dia juga simple, hanya logo Hyundai, nama mobilnya Venue, dan di sini ada turbo. Bagasinya nggak terlalu besar. Dia memang agak dalam, tapi karena mobil ini juga tidak terlalu panjang, jadi volumenya nggak terlalu besar, tapi Anda tetap bisa melipat bangku tengahnya ini, bangku belakangnya maaf, itu
70-30, walaupun tidak rata tapi minimal bisa menambah volume barang yang diangkat. Kemudian ini bumpernya, dia paduan antara cat dan juga bahan plastik yang tidak dicat sehingga ada kesan gagah sebuah SUV. Begitu juga dengan over fendernya. Nah sekarang kita lihat ke dalam. Oke, sekarang kita akan coba duduk. Aduh, sayang sekali dia setirnya tidak bisa tilt dan tidak bisa teleskopik ya, hanya bisa tilt. Jadi posisi nyetirnya cukup ergonomis, tapi akan lebih fleksibel untuk berbagai postur tubuh kalau dia bisa teleskopik. Kemudian dia menggunakan instrumen digital, ini model seperti yang dipakai di Stargazer. Jadi dia yang TFT-nya hanya di tengah, tapi yang di kanan itu digital seperti di kalkulator ya. Jadi bukan layar high definition gitu, tapi cukup informatif, mirip seperti yang dipakai Stargazer. Kemudian untuk infotainment sistemnya ini ya sama seperti Hyundai lainnya, dia mudah untuk digunakan, dia juga tidak nge-lag gitu ya, gampang sekali kita rolling di antara menu di sini. Dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian dia masih menggunakan tombol-tombol fisik yang ada di luar. Ya, ini seperti Hyundai lainnya, jadi sangat mudah untuk mengatur volume, mengatur radio, AC juga di sini besar-besar tuasnya, dan dia belum menggunakan dual zone, jadi dia masih single zone. Di sini ada USB slotnya, udah ada 2, USB A dan USB C. Serta ini transmisi otomatisnya yang juga bisa dipindah secara manual. Kemudian dia juga ada 3 mode berkendara, ada normal, eco, dan sport. Yang ini semua dikendalikan lewat tombol bulat yang ada di konsolnya. Material di sini material keras, tidak ada material empuk ya. Material empuk hanya di armrest sedikit. Joknya agak keras tapi mensupport cukup baik karena di sini di bagian sisinya tuh agak cekung sehingga cukup baik mensupportnya. Ini posisi terendah saya. Masih sedikit terlalu tinggi buat saya, tapi no problem. Dan di atas sudah dilengkapi dengan sunroof. Kemudian di sini ada laci penyimpanan, nggak terlalu besar. Ada 2 buah cup holder di sini. Kemudian di pintu juga ada 2 buah cup holder lagi. Laci standar. Tidak ada yang terlalu istimewa di mobil ini, tapi bahan setirnya ini enak dan terasa mahal. Dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Walaupun belum ada Hyundai Smart Sense ya, jadi dia belum ada sistem radar di sini tuh belum ada. Nah ini mungkin sedikit ketinggalan dibanding rivalnya yang sudah memiliki fitur radar seperti Cherry Tiggo Cross, itu sudah lengkap fitur radar, tapi di sini belum ada fitur radar. Nah sekarang saya akan lihat lagi. Oh ini lampunya sudah auto, wipernya belum auto. Kemudian di menunya ini ada voice memo, standar Hyundai ya. Jadi kita pencet voice memo, kita bisa merekam suara kita untuk disimpan. Kali-kali kita ingat, kita punya satu ide gitu ya, kita bisa langsung pakai voice memonya. Kemudian dia juga ada user manual yang sudah terintegrasi di entertainment systemnya. Nah sekarang saya akan coba duduk ke belakang untuk melihat bagaimana akomodasi di belakang. Power window-nya auto up dan auto down-nya hanya yang di bagian driver. Sekarang kita coba apakah dia ada sensor jepitnya. Ada ya. Dan dia juga spionnya sudah bisa dilipat elektrik seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Nggak terlalu lega ya di belakang. Ini posisi nyetir saya tadi, saya tingginya 177 cm. Dan Anda bisa lihat legroom masih memadai ini, terutama karena bagian belakang dari jok depan ini cekung, jadi lega ininya, dan paha itu tersangga dengan baik. Serta di bawah jok pengemudi atau jok depan, walaupun di posisi paling rendah itu masih ada space untuk kita menjulurkan kaki. Jadi space-nya tidak banyak, tapi masih memadai dan masih cukup nyaman. Apalagi bangkunya bisa reclining, dan ini recliningnya cukup rebah.
Kemudian ada ventilasi AC individual ya, jadi ada kanan satu, kiri satu, serta di belakang itu ada 2 buah USB-C. Ini bagus, kadang-kadang mobil sekelas ini tidak begitu mementingkan USB slot di belakang, tapi ini ada 2 dan dua-duanya USB-C. Material tidak ada yang istimewa di sini, tapi bagian belakang ini tidak lega, tapi cukup nyaman. Well, jadi bagaimana pendapat kami mengenai Hyundai Venue ini? Terus terang, harganya terasa mahal, 340 juta rupiah. Jauh di atas rival-rival lainnya, bahkan sudah mulai mendekat ke kereta yang di varian terbawahnya. Tapi mungkin saja mobil ini menawarkan keasikan yang berbeda karena mesinnya yang sangat bertenaga serta transmisinya yang 7 speed dual clutch. Tapi itu baru saya bisa tahu atau kami baru bisa tahu setelah mencoba langsung mobil ini. Jadi nanti kalau udah bisa pinjam mobil ini, kami akan membawa mobil ini dalam jarak yang jauh untuk melakukan review lengkap, memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana figur akselerasinya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya, itu nanti setelah kami akan pinjam mobil ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impressionnya. Bagi Anda yang mau lihat mobil ini langsung, bisa langsung ke booth Hyundai di IMS 2025. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Ada berita-berita seputar mobil baru dan di IMS di sana. Juga download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.